Sahabat Good News yang diberkati Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk channel ini. Doa saya semoga saudara, teman-teman sekalian selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Di video kali ini saya telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita kali ini adalah lulusan dari Sekolah Alkitab Languan. Dan ia juga merupakan lulusan dari SMK Nusantara Kota Sorong. Sebelum masuk Sekolah Alkitab, hamba Tuhan ini pernah menjadi seorang pengguna narkoba. Ia juga sempat terjerumus dalam dosa seks bebas, kasus tawuran, sampai akhirnya hamba Tuhan ini pernah masuk penjara, guys. Serta masih banyak lagi dosa yang ia lakukan di masa lalu sebelum ia bertobat. Bagaimana kisahnya? Langsung saja saya memanggil hamba Tuhan Axel Sagai untuk bergabung bersama saya. Nah guys, saat ini saya sudah bersama dengan hamba Tuhan Brother Axel Sagai, sudah bergabung di Good News. Langsung saja saya akan menanyakan beberapa hal, pertanyaan pada Brother Axel. Yang pasti yang pertama terkait dosa. Kita ketahui bro, dosa itu setiap manusia kan pasti memiliki dosa. Seperti dituliskan di dalam kitab Roma, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah yang ingin saya tanyakan, bisakah Brother Axel ini menceritakan dosa apa yang pernah Brother lakukan di masa lalu sebelum bro ini masuk sekolah Alkitab? Mungkin ini agak sedikit privasi ya, tapi nggak apa-apa mungkin ya bro. Oke. Kalau bicara tentang dosa itu, semua orang pasti memiliki dosa. Ya mungkin orang itu tidak memiliki dosa, itu sudah pasti. Kalau kehidupan saya sih sebelum saya masuk sekolah Alkitab itu memang betul saya terlibat dalam banyak dosa. Yang pertama itu, yang paling pertama itu saya terlibat dalam dosa rokok sama miras, minuman keras, mabuk. Dan yang kedua itu dosa yang memang saya rasa berat sekali saya keluar dari itu, yaitu dosa seks bebas yang hampir-hampir membuat saya jadi gila. Dan yang ketiga itu tuh dosa narkoba, ganja, obat-obat. Itu dosa-dosa pelanggaran, kesalahan yang pernah saya buat sebelum saya masuk sekolah Alkitab. Itu ceritanya sampai terjerumus itu diajak teman atau seperti apa itu? Kalau ceritanya sih itu pertama memang cuma coba-coba, namanya juga kan baru-baru bertumbuh, baru Ya penasaran ya, mengenal, rasa penasaran mungkin ingin rasa tahu. kepo itu Iya. pasti itu besar awalnya itu. Dan setelah berjalannya waktu itu sampai jadi ketagihan itu. Ini yang bro sebutkan ini, dosa-dosa ini sudah diketahui oleh orang tua. Bro itu sudah pernah orang tua sudah tahu ya? Sudah cerita semua sebelum masuk, dan setelah selesai sekolah cerita lagi ulang. Tanggapan dari orang tua sedih atau Kalau seperti tanggapan dari orang tua sih itu menerima, karena kan dikatakan itu masa lalu dan sekarang kan Sudah statusnya berbeda, sudah ya? berbeda. Iya. Dan orang tua menerima semua, tidak ada. Itu sampai berapa lama bro itu terjerumus dalam obat terlarang seperti itu? Kalau obat terlarang itu, kalau itu sih cuman Coba-coba sebentar. ya? Itu Sebentar, cuman coba-coba. sebentar, saya sekitaran 6-7 bulan mungkin itu. Oh lumayan Tidak juga ya. sampai ke yang tahap yang bertahun dan tahap ketagihan itu tidak. Kalau kecanduan alkohol itu sampai berapa lama? Nah kalau kecanduan alkohol itu malah yang lebih Lebih lama lagi? bukan lebih lama sih, lebih gimana mau dikatakannya, karena tidak minum pun itu tidak rasa kayak gimana begitu. Yang membuat Bro Axel ini sampai mengalami perubahan, tidak mau menyentuh lagi alkohol, tidak mau menyentuh lagi rokok dan
obat terlarang itu, hal yang membuat Bro Excel bisa berubah itu hal apa itu? Itu hal yang pertama sih karena memang betul-betul itu teguran dari Tuhan. Kalau yang untuk narkoba itu memang benar-benar ketika mencoba itu badan itu atau hidup itu rasa tersiksa begitu, bukan tersiksa karena ketergantungan tapi tersiksa karena penolakan dari dalam Diri ya dari dalam justru. tuh. Kalau untuk minum mabuk itu dengan rokok itu, kalau mabuk tidak terlalu gimana, tapi yang paling berat itu sebenarnya rokok, karena nanti pas masuk sekolah itu baru berhenti, dan 1 minggu itu memang diproses, itu berat sekali melepas rokok. Itu mengenal rokok itu sejak umur berapa, Bro? Mengenal rokok itu sejak kelas 2 SMP. SMP sudah tahu rokok ya, sudah Kelas 2 SMP sudah tahu rokok, sudah tahu alkohol, minuman. minuman keras. Oke, brother, jadi kalau nantinya brother kan itu sudah menceritakan ya bagaimana pengalaman brother di masa lalu itu seperti apa, dan ini kan sudah berbeda ya brother. Tapi yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana sih brother sampai istilahnya tertarik untuk masuk sekolah Alkitab itu? Mungkin ada dorongan dari orang lain, atau mungkin dari dalam diri sendiri, atau seperti apa sampai mau masuk sekolah Alkitab? Kalau itu sih itu karena memang sudah waktunya Tuhan, mungkin dia panggil, dan juga nasar saya waktu SMP itu bahwa mau masuk sekolah Alkitab, menjadi seorang hamba Tuhan, dan juga itu kerinduan dari orang tua, rindu anaknya itu. Bapak pernah bilang biarpun mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi apapun itu, tapi yang lebih berharga itu jadi seorang hamba Tuhan. Itu pesan dari Bapak. Makanya itu ketika saya terpanggil, ketika sudah waktunya Tuhan itu, saya cuma berserah kepada Tuhan, karena memang banyak proses yang saya alami sehingga saya memang fix, saya memang yakin untuk sekolah Alkitab. Setelah masuk sekolah Alkitab, tanggapan dari orang tua dan keluarga itu bagaimana? Kalau tanggapan dari orang tua sama keluarga besar itu sangat-sangat senang, sangat bahagia, karena mereka itu memang rindu bahwa setiap keluarga mereka, keluarga besar itu diselamatkan. Oke, brother, pengalaman brother pastinya ada pengalaman menarik dan pasti ada pengalaman buruk atau hal-hal yang jadi pembelajaran di sekolah Alkitab. Nah, hal-hal yang merupakan jadi pembelajaran di sekolah Alkitab yang pernah brother alami di sewaktu di sekolah Alkitab seperti apa? Kalau mau bilang hal-hal yang saya alami itu banyak, hal-hal yang jadi pembelajaran bagi saya itu banyak. Ketika saya baru masuk itu, baru belajar puasa itu sampai batal itu karena emosi masih belum terkontrol, karena otomatis kalau kita dari Papua tipikalnya orang itu keras, apalagi dari Sorong, kalau orangnya itu tidak mau kalah, dan itu masih saya bawa ketika masuk sekolah, sehingga itu awal-awal itu saya sampai ajak teman satu kamar itu berkelahi, dan ketika beberapa bulan kemudian lagi itu saya sempat hampir keluar gara-gara masalah, gara-gara kesalahpahaman dengan pengerja, dengan staf di sekolah. Itu mungkin pengalamannya, pembelajaran Ya. Mungkin kalau tadi kan kita sudah dengar bersama pengalaman yang jadi pembelajaran dari Bro Excel. Sekarang ini kita akan mendengarkan pengalaman menarik selama di sekolah Alkitab itu seperti apa. Hal menarik. Pengalaman menarik juga lebih banyak daripada pengalaman pembelajaran. Hal menarik itu sebenarnya banyak sekali di sekolah Alkitab. Ketika kita mengenal teman baru, orang baru, sifat-sifat yang baru, ada sifat yang bikin tertawa, ada sifat yang membuat kita menjadi senang, bahagia,
ada juga sifat yang kadang membuat kita jadi sedih, termenung sendiri. Dan pengalaman menarik yang pertama sih itu soal mandi. Pasti itu ketika saya sebelum sekolah itu mandi itu siang atau sore, tapi ketika masuk sekolah itu dengan kondisi di Sorong itu panas, kondisi Sorong panas karena disebut kota minyak. Sedangkan saya masuk di sekolah di Languan itu udaranya beda, dingin. Nah, dari situ saya belajar, saya mendapat pengalaman itu bahwa mandi pagi itu memang sangat-sangat berat karena air itu yang dingin. Tapi itu menjadi didikan ya di sekolah Alkitab ya, Itu juga menjadi satu proses. Ketika orang masuk di sekolah Alkitab ada pasti ada didikan-didikan yang didapat dari selama di sekolah Alkitab. Salah satunya itu ya mandi pagi. Ada pembelajaran di sekolah Alkitab. Dan selama waktu mandi pagi ada kan di sekolah kita tentunya ada banyak siswa ya. Ada antrian nggak? Pernah antri panjang nggak? Waktu itu mau cepat-cepat tapi sudah antri banyak yang duluan pakai itu kamar mandi. Itu seperti apa? Kalau itu sih sudah jelas pasti. Apalagi kita siswa itu kan otomatis itu beda dengan siswi. Kalau siswi kan pasti mereka ya kalau soal mandi itu pasti mereka lebih rajin lah. Kalau kita kan itu ketika nanti jam-jam kritis, jam-jam sudah mau dekat masuk kelas itu baru semua dipersiapkan mulai antri mandi. Dan pernah itu berapa kali itu cuma cuci muka karena terlambat, cuma cuci muka langsung masuk kelas, nanti siangnya baru mandi itu karena terantri terlalu panjang dan terlambat masuk kelas. Oke, guys, kalau kita tadi sudah mendengarkan bagaimana pengalaman yang saudara Excel alami selama berada di sekolah Alkitab, dan saat ini mungkin teman-teman bisa mendengarkan bersama bagaimana sih atau seperti apa saran dari Bro Excel bagi Anda mungkin kalangan muda ya, kalangan generasi milenial yang ingin masuk sekolah Alkitab itu sebaiknya melakukan hal apa, dan saran dari Bro Excel itu seperti apa? Saya kalau mau masuk sekolah Alkitab itu sih saran yang paling pertama itu bukan saran, yang paling pertama itu respon panggilan Tuhan dalam diri kita. Karena ketika Tuhan memanggil kita, ketika sudah waktunya Tuhan, kalau kita tidak merespon sama saja percuma itu, kita tidak mungkin datang sekolah Alkitab. Yang kedua itu harus persiapan mental. Ketika kita memang benar-benar datang sekolah Alkitab itu yang dipersiapkan pertama itu yaitu mental. Dan saya sarankan wajib TC, karena memang betul ketika kita tidak TC itu beda suasananya sama orang yang sudah TC, sudah terlatih mental, sudah terlatih cara-cara, sudah terlatih kepedean mereka begitu. Karena saya masuk itu tidak TC, jujur saya rasakan itu pas di sekolah, bagaimana itu gugup, bagaimana itu nervous ketika berdiri di depan banyak orang. Yang ketiga itu niat itu, tekad itu harus diperbesar, karena pengalaman saya ketika melihat teman-teman ada yang sekolah Alkitab karena niatnya cuma kecil atau niatnya cuma ikut saja, itu ada yang lari, ada yang ketika praktik itu kabur, tuntang lantung kesana kesini. Itu mungkin pesan dari saya, kalau ada yang berkerinduan dan merespon panggilan Tuhan untuk sekolah Alkitab. Oke, yang paling terakhir guys, kita akan mendengarkan mungkin ini pernah mengalami pengalaman di masa lalu yang ya bisa dikatakan ya cukup suram ya. Artinya bukan suram dalam hal ini tanda kutip, karena melakukan dosa-dosa di masa lalu seperti kecanduan alkohol, bahkan sempat kecanduan narkoba, sampai juga merokok. Nah, ini saran kepada orang-orang yang terjerumus dalam hal ini, dosa bahkan seks bebas ya waktu itu. Saran kepada mereka seperti apa? Saran saya sih itu lebih baik itu berusaha berhenti, jangan berdiam di zona nyaman itu, karena memang dosa itu bisa dikatakan itu dosa itu enak. Dosa itu membuat kita
jadi lupa Tagihan. segalanya, tagihan, kecanduan, itu sifatnya dosa. Oleh sebab itu saya menyarankan itu, mau sesusah bagaimanapun, mau usaha bagaimanapun itu harus kita lakukan, karena ketika kita keluar dari dosa itu, ketika kita sudah tidak melakukan dosa itu lagi, kehidupan kita, perasaan kita itu menjadi lega, menjadi bebas, jadi tidak terikat lagi. Demikian teman-teman, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana kisah seorang hamba Tuhan yang dulu hidupnya rusak karena terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Dan kemudian ia kini telah diubahkan Tuhan dan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah guys, sahabat Good News yang diberkati oleh Tuhan, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, serusak apapun hidup Anda di masa lalu, jangan pernah berputus asa, karena Tuhan mengasihi Anda. Datanglah kepadanya dan minta ampun kepadanya, maka yakinlah Ia akan mengampuni dan mengubahkan hidup Anda menjadi lebih berharga. Terima kasih sudah menonton